kita bebas lah. Tapi nunggu dulu ya, sebentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Le. Nggih. Le, terima kasih Ya, banyak yang sudah tanya-tanya tentang masalah pondok. Ada yang tanya tentang masalah kenapa kok namanya Kendal dan lain sebagainya. Nanti bisa diterangkan lah. Yang pertama, kita mau menanyakan bagaimana sejarah berdirinya Pondok Pesantren Abu Darin itu pertama kali itu gimana gitu loh. Yang dirikan muasisnya siapa? Terus kenapa kok namanya Pondok Kendal? Terus santrinya pertama itu ada berapa? Itu yang banyak-banyak yang ditanyakan sama teman-teman yang ada di media sosial. Ngoten. Monggo. apa dulu nih pertama? Ayo, pertanyaannya apa dulu? Pertama jadi yang ditanyakan teman-teman itu bagaimana sejarah berdirinya pondok pesantren Abu Darin. Lah kan Oke. bertanya-tanya ya. Gile. Jadi pertanyaan-tanyanya gini, Abu Darin itu berdirinya mulai kapan? Terus yang dirikan siapa? Mbah Abu atau Mbah Dim? Atau yang lain? Terus cabangnya ada berapa? Itu yang sering ditanyakan ke teman-teman yang lain. Jadi teman-teman itu banyak yang tanya tentang masalah sejarah Abu Dharin biar nggak nyimpang gitu loh. Oh, Monggo. siap, 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 siap ini. Jadi sebenarnya Abu Dharin itu yang mendirikan pertamanya namanya Mbah Abu Dharin. Terus Mbah Abu Dharin itu punya 12 putra putri. Mbah Abu Dharin itu sebenarnya anak mantu ya. Jadi yang asli Kendal Bojonegoro itu Mbak Asmana. Mbak Asmana itu putranya Mbah Ridwan. Mbah Ridwan itu putranya Mbah Rosyid. Jadi Mbah Rosyid itu punya banyak putra, 8 apa berapa putra. Nah, putra-putri yang terakhir itu namanya Mbah Ridwan. Mbah Ridwan punya putri namanya Mbak Asmana. Mbak Asmana menikah dengan Mbah Abu Dharin. Kalau Mbah Abu itu aslinya orang Korjo Bojonegoro. Kalau Mbah Asmana asli Kendal. Nah, setelah menikah beliau punya 12 putra-putri. Putri yang pertama namanya punya Nafisah, bapaknya Kiai Muhajir, ibunya Kiai Muhajir. Terus yang kedua bapak saya namanya Demyati. Yang ketiga Pak Le Ahmad Munir. Terus ada yang meninggal, ada Mukinah, ada siapa sampai terakhir 12 orang. Dari 12 orang itu yang punya putra putri, artinya yang sampai menikah dan punya keturunan itu ada 7 orang. Yaitu punya Nafisah, terus Mbak Timbiati, bapak saya, Kiai Haji Timbiati, terus Kiai Haji Ahmad Munir, Kiai Haji Makmur Adnan, Kiai Haji Haris Adnan, ibunya Lu'latul Fuad, terus yang terakhir ibunya Baratul Taqiyah. Terus beliau mendirikan pondok itu kurang lebih 100 tahun yang lalu, karena kemarin tahun 2022 itu kan 1 abad, berarti berinya tuh 1922. Setelah mendirikan pesantren, zaman dulu belum ada pesantren sama sekali di Kendal. Dulu mungkin ada waktu Mbah Rosyid, tapi kan sudah tidak ada lagi. Jadi waktu itu di Bojonegoro, khususnya di daerah Kendal dan ini yang ada cuman pondoknya Mbah Abu Dharin. Terus sampai beliau wafat tahun 1959 kalau nggak salah. 1959 beliau wafat. Kebetulan waktu beliau wafat itu yang menikah putra putrinya baru 2, yaitu punya Nafisah dengan Kiai Demyati. Baru 2 yang menikah, yang lainnya belum. Kalau Mbah Nafisah menikahnya mungkin waktu masih kecil ya, masih umur 16 sudah menikah. Kalau Mbah Demyati itu menikah tahun 1957. Terus 1958 punya putri pertama yang namanya Lailatul Farihah Al-Isra'iyah, ya ibunya Mas Zaki ini. Anak pertama dari ibu saya. Jadi Mbah Dimyati itu pernah menikah 5 kali dalam hidupnya. Pernikahan pertama waktu masih umur 24, terus furqoan, cerai dalam waktu beberapa bulan. Terus menikah kedua dengan ibu saya, Umi Nasihah, tahun
57 yang menikahkan itu Mbah Wahab Hasbullah dan pernikahannya di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang. Setelah menikah dengan ibu saya punya 10 putra-putri. Terus pernikahan ketiga dengan perempuan dari mana ya kurang tahu pokoknya, tapi cuma sehari. Terus pernikahan keempat dengan ibu yang dari Ngraseh, Ibu Halimah. Pernikahan kelima dengan Ibu Mbak Rusmiati, itu orang Lamongan tapi cuma bertahan berapa bulan. Nah, yang sampai beliau wafat itu meninggalkan 2 istri, yaitu ibu saya Umi Nasihah dan Ibu Siti Halimah. Dari ibu saya punya 10 putra putri, dari Ibu Halimah ada 7 putra putri. Nah, putra putrinya Mbak Dimyati ini yang pertama tuh. Nah, adapun dulu sebelum Mbah Budiran wafat itu pondoknya masih di sebelahnya Masjid As-Salafiyah Kendal. Setelah Mbah Budiran wafat tahun 59 wafat beliau, itu tahun 60-an, tahun 60 mungkin, 61, 62, itu Bapak pindah ke utaranya pondok. Karena rumahnya Mbah Asmanah, Mbah Budiran itu kan selatannya pondok. Tahun 60-an pindah ke utaranya pondok. Sekaligus santri-santrinya diboyong semua ke utaranya pondok. Yang sekarang ada pondok Abu Dharin itu. Nah, waktu Mbah Abu Dharin itu belum ada santri putri. Baru santri putra doang. Nah, setelah pindah ke utaranya pondok, ke utaranya masjid, maka saat itu ada santri putri. Yang pertama kalau nggak salah dulu tuh pernah cerita dari Tulung mana itu, pokoknya Tulung Rejo. Santri putri pertama. Terus berkembang. Waktu itu belum ada sekolah, belum ada madrasah, belum ada. Yang ada hanya pondok pesantren dan belum punya nama, hanya Pondok Pesantren Kendal. Karena kan waktu itu belum ada pondok pesantren, yang ada cuman pondok itu akhirnya dia dibilangnya Pondok Kendal, sama kayak Pondok Lerboyo itu kan nama daerah, Pondok Langitan itu nama daerah, Pondok Ploso itu nama daerah. Setelah Kendal juga begitu, Pondok Kendal. Setelah berkembangnya zaman, maka dinamai dengan Abu Dharin, mengambil tafaulan dengan namanya Mbah Abu. Setelah itu Bapak Mbah Dimyati dengan Mbah Munir itu mendirikan madrasah. Tapi nggak langsung Abu Dharin, belum. Dulu namanya Misriyu kalau nggak salah ya. Misriyu itu pokoknya madrasah mu'alimin, mu'alimat Raudatul Ulum kalau nggak salah, dulu Misriyu. Belum ikut Depak ya, karena masih tahun 50-an sekian lah. Gitu. Terus Misriyu begitu berkembang, terus ada Pondok Ar-Rasyid dulu. Terus menyatu, disebut dengan Al-Wasilah, karena 2 pondok akhirnya menyatu jadi namanya Al-Wasilah. Tahun 80-an itu pisah. Begitu pisah, Ar-Rasyid punya nama Al-Rasyid, Abu Dharin, Mbah Tim itu pakai nama Abu Dharin sekolahnya. Pondoknya sekaligus sama Abu Dharin. Dulu belum ada TK, baru MI Sanawiyah Aliyah. Nah, setelah itu namanya sudah resmi Madrasah Abu Dharin dan pondoknya juga sama Abu Dharin. Itu sejarah berdirinya pesantren Abu Dharin. Jadi bukan Mbah Dimyati yang bikin Mbah Abu Dharin, cuman waktu itu belum pakai nama. Belum pakai nama apa-apa. Ya kan nggak mungkin, misalnya Abu Dharin bikin pondok namanya sendiri kan nggak mungkin. Masa saya bikin pondok namanya saya, kan nggak mungkin. Jadi nggak pakai nama. Namanya ya orang-orang datang Pondok Kendal gitu, dari santrinya dari misalnya dari Jogja, dari mana-mana Magelang itu banyak ya bilangnya ya Pondok Kendal, pondoknya Mbah Abu begitu, karena hanya satu-satunya pondok di Kendal ya hanya pondoknya Mbah Abu itu. Baru setelah beliau wafat namanya diabadikan menjadi pondok pesantren itu oleh Bapak yang mengganti namanya. Nah, kira-kira niku pondok nama asalnya belum ada namanya Abu Dharin terus jadi Abu Dharin itu kira-kira tahun berapa? Tahun berapa ya? Apa bener 25 September 1919 itu, atau emang ada sejarah lain yang jenengan dengar ngonten loh? Kalau yang saya dengar ya sejarahnya memang berdirinya kan waktu Mbah masih ada itu. Nah, peresmian nama Abu Dharin itu ya mungkin ketika pindah ke utaranya masjid itu mungkin tahun 60-an. Tahun 60-an tuh mungkin namanya sudah Abu Dharin. Tapi kan zaman dulu itu kan nggak langsung
peresmian nama kan nggak begitu. Seiring berjalannya waktu gitu loh. Jadi orang-orang pondoknya Bahu akhirnya dipakai nama Abu Dharin itu. Tapi kalau secara resmi di Kemenak misalnya di Kementerian Agama itu kurang tahu juga. Cuman saya pernah ngelihat kalau yang madrasah itu madrasah Abu Dharin dari MI Sanawiyah Aliyah itu saya dulu waktu masih kecil tuh ada di rumah itu dipampangkan apa ya semacam akta pendirian lah gitu loh. Itu diakui oleh Kemenak itu tahun 1974. Tiga-tiganya MI Sanawiyah Aliyah itu 74. Saya masih ingat itu untuk madrasah ya. Ya madrasah. Kalau pesantrennya kurang tahu. Tapi yang pasti pesantrennya tuh sudah dinotariskan itu tahun berapa? Tapi ada akte notarisnya ada. Cuma saya tidak tahunnya berapa pasnya itu nggak tahu juga. Kalau mungkin dicari. Nah, ini ada yang tanya ini. Berarti pakai nama Bani Abu Dharin sama Bani Rosid gitu. Yang pertama mungkin pertanyaannya mungkin ketika sebelum ada nama Abu Dharin itu mungkin pertanyaannya itu dari teman Syarifah ini berarti nama Bani Abu Dharin sama Bani Rosid sebelum ada nama Abu Dharin. Sebelum ada nama Abu Dharin dulu masih nyatu atau tidak gitu? Oh enggak. Jadi gini. Kalau yang saya tahu ya, saya dengar ya. Jadi begini. Waktu itu pondoknya cuma satu, pondoknya Mbah Abu Dharin aja. Adapun Al Rosyid waktu itu mungkin ya mohon maaf kalau saya salah. Mohon maaf. Jadi pendiri Al Rosyid adalah Kiai Masyhur. Ya namanya Kiai Masyhur. Kiai Masyhur itu dulu adalah menantunya Mbah Abu Dharin. Gitu. Okay. Nah, ketika jadi menantunya beliau kan dulu muridnya, santrinya Mbah Abu Dharin. Ya masih keluarga juga dan santrinya juga. Terus diambil menantu sama Mbah Abu Dharin. Kalau saya pikir Mbah Abu Dharin pendiri pertama, ya kan nggak mungkin ada pondok sebelum itu gitu loh maksudnya. Yang mendahului kan nggak ada. Karena yang bikin pondok Ar-Rasyid aja itu kan namanya Yai Masyhur itu menantunya Mbah Abu Dharin. Tapi ketika itu sudah menikah sekian bulan, terus hamil, ketika hamil itu sakit, meninggal. Akhirnya Yai Masyhur menikah lagi dengan punya Malika sekarang ini. Yaitu maksudnya mohon maaf saya tidak menyangkut ke sana sini ya. Artinya itu yang saya tahu seperti itu. Nah, terus kalau di Abu Dharin ya karena saya Bani Abu Dharin jadi fokusnya di Abu Dharin saja gitu. Itu sampai pondok Abu Dharin sama madrasah Abu Dharin tuh lestari sampai sekarang. Nah, adapun ada pondok Duriyah itu mulai tahun 86 itu mulai ada namanya pondok pesantren Adnan Al Haris. Itu Pak Haris yang mendirikan. Dan berkembang sampai sekarang ini. Jadi itu kalau ini pertanyaan kedua. Oke. Ente pertanyaan kedua. Ngapunten Guzai niku, iki kan pertanyaan dari teman-teman nggih. Mulane kula bacakan. Gus Auzi niku pernah nopo kalih Ponpes Abu Dharin ning. Oh gitu. Auzi. Auzi apa Auzai? Nggih, Zai. Kalau panggilan teng pondok kan ini Zai. Oh gitu. Tapi kalau di media sosial mungkin terkenalnya Auzi. Ini saya runtut dari atas ya. Dari Mbah Abu Dharin punya putra-putri 12 orang. Ya punya Nafisah, tapi yang sampai sepuh itu ada 7 orang. Punya Nafisah, ibunya Yai Muhajir, terus bapak saya Yai Demyati, terus Haji Ahmad Munir, Kiai Haji Makmun Adnan, Kiai Haji Haris Adnan, ibunya Lulatul Fuad, pondok pesantren Al Abu Dharin Ar-Ridwan, terus punyai Barotul Taqiyah, pondok pesantren Sunan Bonang Ponco Tuban. Nah, kesemuanya itu masing-masing punya pondok gitu ya. Terus bapak saya lanjutkan namanya Demyati tadi punya 17 putra-putri. Cuman yang dari ibu saya itu 10. 10 yang sampai dewasa itu 9.
Yang satu meninggal kecil. Pertama, Lailatul Farihah Al-Isro'iyah, itu lahir tahun 58. Yang kedua, Lailatul Maisurah Al-Awwaliyah, lahir tahun 60. Menikah dengan Mas Muhammad Surabaya, yang punya nama Mas Wazin. Terus yang ketiga, Mas Muna'amul Khair, itu lahir tahun 62. Terus yang keempat namanya Lailatul Afiyah, meninggal kecil. Kurang lebih 64 mungkin. Yang keempat. Yang kelima, Mas Saifur Rahmah, kelahiran tahun 65. Terus yang keenam, Mas Naimuddin, kelahiran tahun 67. Terus yang kedelapan, Lailatul Mu'annisa Al-Maulidiyah, lahir tahun 69. Terus Mas Najmul Ulum, lahir tahun 71. Terus saya Umi Ramadan An-Nahdiyah, lahir tahun 74. Yang terakhir Khairatul Khamsiyah An-Nahriyah, lahir tahun 68. Jadi itu 8. Jadi antara yang pertama dengan yang terakhir tuh beda 20 tahun. Karena Budi itu lahir tahun 58, Tehor tahun 98. 78. Nah, dari Budi itu punya anak 4. Ya, Mbak Liha, Mbak Ruroh, Mas Zaki, dan yang disebut Auzai ini. Jadi itu cucunya bapak saya, iya. Cucunya ibu saya, iya. Ponakan saya, iya. Benar. Terus dari siapa namanya? Dari anak yang kedua, Lailatul Maisurah itu punya 2 putra-putri, Mas Hozin dan Mas Fauzia. Mas Hozin di Surabaya, Mas Fauzia di Lamongan. Masing-masing ya mengajar dan sebagainya. Benar, itu ponakan saya, iya. Dan bukan cuma satu ponakan saya, banyak sekali. Mas saya punya 3 putra-putri. Mas Am punya 6 putra-putri. Terus siapa? Budanis punya 5 putra-putri. Mas Pak Delum punya 4 putra-putri. Pak Diim punya 4 putra-putri. Saya punya 3. Khair punya 6 putra-putri. Jadi semuanya itu 30-an lebih lah cucunya. Gitu ya. Nah kalau ditanya yang tinggal di sini itu cuman 4 laki-laki 1 perempuan. Yaitu Muna'amul Khair, Yai Saifur Rahmah, Yai Naimuddin, Yai Najmul Ulum, dan Budianis almarhumah. Tapi ada suaminya yaitu Kiai Syariful Huda. Adapun selain itu tinggal di luar pesantren, saya di Jakarta. Adik saya Khair di Babat. Kalau dulu ibunya Mas Zaki itu tinggal di Nganjuk. Bapaknya wafat, terus pindah ke Bojonegoro tahun 96. Terus wafat tahun 2008. Setelah itu rumahnya ada tapi kosong, nggak ada yang nempatin. Ya. Kalau Bude Al yang nomor 2 itu menikah tahun 80 kalau nggak salah 80, tinggal di Surabaya, wafat tahun 92 di Bojonegoro wafat. Jadi itu ponakan saya ya. Terus apa lagi? Oke. Jadi ini di sini tuh ada lagi Kang Paijo. Terus mau Oke. Malam dari anu. Ini ada pertanyaan lagi, Lek. Niki keluargane Umi Khair nggih. Oh iya, monggo. Ini pertanyaannya jenengan keluarganya Umi Khair nggih. Jadi perlu digarisbawahi. Tadi sudah diterangkan sama Prof. Mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, akan saya lanjut lagi. Ini ada yang tanya, kalau terangkan malih bahwasanya ini adalah Neng Umi Ramadan. Beliau itu putranya dari putri Kiai Haji Dimyati. Kalau ada yang tanya, Mas Arif, beliau ini salah satu keluarganya keluarga Mas Sayeh. Jadi Mas Sayeh Budarin itu ada, kalau sekarang sekarang ada yang ngasuh itu ada 4 orang. Nah ini salah satunya, beliau ini salah satunya. Kalau tanya ya beliau rumahnya daleme Jakarta dan tempat tinggal di Jakarta. Cuman
salah satu mas saya di Pondok Pesantren Abu Dharin. Makanya dari tim-tim media mengundang beliau untuk menerangkan sejarah pondok di Abu Dharin lah. Adik Gus Am, nggih, leres adik Gus Am. Beliau itu putrinya Gus, adiknya Gus Am. Pun kalau tanya yang kedua, ada pertanyaan kedua yaitu ngeten lek. Jadi sudah berapa kali Pondok Pesantren Abu Dharin itu mengalami pergantian pengasuh? Jadi mulai Mbah Dim apa Mbah Habu sampai ke bawah ngoten. Ada berapa kali pun pergantiannya? Yang pertama kan Mbah Habu sendirian ya, Mbah Habu sendirian. Terus setelah itu Mbah Habu wafat tahun 59. Itu bukan diganti, diteruskan ya, karena nggak ada penggantian tuh nggak ada, diteruskan oleh Mbah Dimyati dan Mbah Munir. Tapi tetap, maksudnya waktu itu kan yang sudah menikah baru Mbah Dimyati, Munir belum menikah. Terus ketika pindah ke utaranya masjid, itu pengasuhnya Mbah Dimyati. Terus ketika bikin pondok putri itu dibagi pengasuhnya, yang putra Mbah Dimyati, yang putri Mbah Munir. Tapi ya berjalan beriringan, enggak kok terus dibagi dua terus bisa, enggak, beriringan bareng-bareng, ngerawat bareng-bareng. Terus begitu mendirikan madrasah juga begitu, begitu mendirikan madrasah sudah berdiri MI Sanawiyah Aliyah itu dibagi sama Mbah Dimyati. Aliyah yang megang Mbah Munir, terus Sanawiyah yang megang Mbah Mun, MI yang megang Mbah Haris. Jadi dibagi seperti itu. Tapi ya satu kesatuan, bukan kok dibagi-bagi terus pecah-pecah, enggak juga gitu. Cuman kan istilahnya ada direkturnya lah gitu, direkturnya Aliyah, Sanawiyah seperti itu. Setelah itu tahun Mbah Dimyati wafat tahun 1990, Desember 28 Desember 1990, hari Jumat saya masih ingat. Itu terus pengasuhnya diserahkan kepada putra-putranya dan putra mantunya. Jadi ada 4 putranya dan 1 menantu, dipegang bareng-bareng. Setelah itu ya sampai sekarang seperti itu. Meskipun secara, kalau yang putri dipegang keluarganya Mbah Munir sampai sekarang. Jadi apa ya? Berarti 3 kali ya, Mbah Habu, terus bapak, terus putra putrinya. Cuman karena yang paling sepuh itu Pak Diam, maka Pak Diam yang sebagai leadernya lah seperti itu. Tapi semuanya bertanggung jawab, semuanya menjadi pengasuh di pondok pesantren ini. Yang tinggal di sini tadi maksudnya gitu. Adapun saya bukan sebagai pengasuh resmi, tidak ya. Saya hanya sekali waktu main ke sini gitu. Saya orang luar, sekali waktu main ke sini. Kalau haul pasti datang, kalau lebaran seperti ini datang seperti itu. Karena memang begini, dulu Mbah Dim itu pernah pesan ketika beliau sebelum wafat, itu pesan begini, tanah yang di Abu Dharin tempat yang pondok itu kan dibagi 2, yang putri tanahnya Mbah Munir, yang putra tanahnya Mbah Dimyati, dibagi semua udah rapi. Beliau begini, jauh dimanapun, dan banyak saksinya bilang begini, jauh begini, pokoknya kalau aku mati nanti, tanahku nggak boleh dibagi. Terus bagaimana? Kalau bahasa Jawanya gini, wenang ngenggoni gak wenang ngedol. Boleh menempatin, tapi tidak boleh menjual. Dan syaratnya nempatin tanah di Abu Dharin ini, dawuhnya Mbah Dimyati ya, yang boleh nempatin tanah di sini adalah kudu gelem mulang atau gelem diulang. Jadi harus menjadi pengajar atau menjadi pelajar. Kalau gak ngulang dan tidak mau diulang gitu ya, gak gelem ngulang dan gak gelem diulang, gak boleh nempatin di sini. Dan saya yakin seandainya ada yang nempatin di sini, dia gak ngajar dan gak mau diajar, ya gak bakalan betah. Karena sudah dawuhnya mbah-mbah dulu begitu, yaitu dipegang sampai sekarang. Maka yang tinggal di sini semuanya guru dan semuanya murid. Artinya cucu-cucunya di sini tuh yang ngulang, kalau nggak ngulang ya diulang. Yang tinggal di sini. Gitu.
Oh, berarti yang viral barusan ini ya termasuk tidak anu nggih, apa? Salah satu pengurus atau pengasuh di situ ya. Karena emang beliau juga nggak pernah ngajar atau apa Lek di sana. Ya mungkin begitu, artinya gini, pokoknya prinsipnya adalah yang boleh tinggal di sini, itu di sini boleh tinggal di tanahnya Mbah Dimyati ini, itu Nggih. harus gelem ngulang atau gelem diulang. Kalau gak gelem ngulang Kan atau gak gelem diulang, bukan murid dan bukan guru nggak boleh di sini. Dan nggak bakalan betah. Seandainya maksain dia nggak bakalan betah. nggih. Karena terseliwar di media sosial, bahkan ini yang saya lihat dari VT-VT-nya teman-teman itu mempertanyakan salah satu orang yang dia mengaku bahwasanya dia itu ngajar di situ, punya anu di situ dan lain sebagainya di situ. Lah, maka dari itu saya mempertanyakan bahwasanya bagaimana sih apa ya banyak sih sepupu-sepupu atau apa ya yang emang notabene dia itu keluarga tapi nggak se anu ini gitu loh sampai VT-VT yang ini yang banyak yang tentang masalah salah satu orang itu yang menurut saya ya ada yang pantas ada yang tidak gitu. Nah salah satunya pertanyaan yang mau saya tanyakan itu di sini itu ada yang ditanyakan engkang diasuh Gus Auzai sing pusat nopo pundi gitu. Emang itu yang saya tanyakan teng jenengan emang Auzai itu ngajar atau apa di situ gitu loh. Setahu saya kan tinggal di sini itu dari tahun 74, lahir 74, menikah tahun 97. Waktu itu Zai masih kecil, masih kelas berapa ya, masih SMP. Ya belum ngajar lah gitu ya, tamat MI terus habis itu kemana juga nggak tahu. Tapi setahu saya tidak pernah ngajar di Kabupaten. Bukan cuma ngajar, tidak pernah jadi pengurus, tidak pernah mengajar apapun, tidak pernah kontribusi apapun di pondok ini. Tidak punya kontribusi apapun di pondok ini. Bisa tanyakan kepada Pak Depade yang lain. Tidak ada kontribusinya sama sekali. Sama, saya juga nggak punya kontribusi. Saya juga sama. Juga tidak punya kontribusi apapun di Abudan. Tapi saya pernah ngajar. Saya pernah ngajar di Madrasah Tahasusiyah selama setahun sebelum saya menikah. Dan kalau puasa biasanya saya ngaji pasan, ngaji kitab balah pasan gitu ya. Terus ngajar di pondok ya pernah lah, tapi tidak lama karena setelah pulang dari pondok saya setahun di rumah terus nikah. Gitu. Nah setahu saya itu tidak pernah Zai itu ngajar, tidak pernah pengurus, tidak pernah ya kontribusinya tidak pernah, sama sekali tidak ada kontribusinya. Oke. Ya, jadi kemarin anu Lek, jadi banyak yang berarti kulo garis bawahi bahwasanya kan orang yang pernah diabudarin atau yang mau diabudarin itu harus ngajar, harus mau diajar kan ngoten dawe Mbah Ya, gitu. yang tinggal di sini, tinggal di tanahnya Mbah Dimyati. Tinggal di situ kan ngoten. Iya. Dan dia pernah apa namanya pernah ngajar lah ya titik-titik banyak lah sepupu-sepupu atau yang lain yang emang dia tidak seviral yang lain tapi dia pernah ngajar semuanya gitu ngoten. Terus niki enten sing tangklet ning Umi riyen mondok teng pundi jenengan? Oh, kula. Nggih. Saya pernah mondok di Langitan tahun 92 sampai 96 awal, 96 Januari lah. Tapi sebelumnya setelah tamat aliyah, pas tamat aliyah, saya MI pengawal aliyah di Abu Dharin. Terus tamat aliyah tahun 92 pernah mondok sebentar di Pondok Pesantren Al-Hikmatul Hidayah, Gedung Cangkring, Jabon, Sidoarjo. Kurang lebih 1,5 bulan karena nggak mau betah. Enggak berarti ya. Nggak betah karena masih mbok-mbokan gitu mungkin. Terus habis itu pindah ke Langitan sampai selesai, sampai tamat kelas 6. Tapi karena sakit-sakitan jadi nggak lanjut aliyah.
kebetulan ketemu jodohnya juga, jadi ya sudah alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup karena bentar lagi kan kita sudah live 1 jam ya, bentar lagi sudah 1 jam, jadi kita akan off. Monggo yang mau bertanya. Ini ada yang tanya, sistem pengajaran di Pondok Pesantren Abu Dharin itu bagaimana, Neng? Sistem pengajaran itu ada yang gini, ada formal, ada non formal, ada sekolah formal, ada sekolah non formal. Sekolah formal itu jadi TK Abu Dharin, MI Abu Dharin, Sanawi Abu Dharin, Abu Dharin yang formal. Ada SMK Abu Dharin juga ya, ada SMK, ada SMP. Terus ada juga yang apa ya, sekolah khusus agama, ada tahasusiah, itu sekolah tahasusiah itu pagi juga. Terus ada yang diniyah. Diniyah itu untuk anak-anak santri, putra dan putri. Semuanya pondok ada diniyahnya. Itu yang saya tahu seperti itu. Kalau yang ngaji pondoknya ya sama dengan pondok yang lain, ada sistem apa namanya, ngaji kitab kuning, sistem bandungan, dan juga sistem yang lain. Itu pokoknya seperti biasanya pondok yang lain lah. Ada. Terus pertanyaan kedua, Madrasah Tahasusiah berdiri tahun berapa di Pondok Pesantren Abu Dharin? Tahun 91. Setahun sebelum Mbah Tim kapundhut. Jadi tahun 90 itu maaf tahun 89. Maaf salah. Tahun 89 beliau mendirikan Tahasusiah, tahun 90 beliau wafat. 89 beliau mendirikan Tahasusiah, tahun 90 beliau wafat. Jadi 89 sampai sekarang. Itu pertama berdirinya Tahasusiah. Yang kedua, PP Abu Dharin ini apakah masih turunan dari Mbah Muzaki Madura? Nah, ini yang pertanyaan yang apa nggih? Ya? Yang membingungkan. Mohon maaf, saya kurang tahu. Karena nama Abu Dharin itu kalau saya searching di Google, bahwasanya nama Abu Dharin itu ada dua. Yang pertama di Bojonegoro, yang kedua itu di Pasuruan. Abu Dharin itu. Oh gitu. Nah mungkin kalau yang ditanyakan sama Mbak Nusantara mungkin yang di Pasuruan. Kalau yang di Abu Dharin Bojonegoro kan tidak. Kalau Mbah Rosyad ke atasnya ada. Kalau saya kan karena dari Mbah Dimyati itu ya Dimyati bin Abu Dharin bin Umar, ke atasnya adalah sampai berapa gitu, sampai nggak hafal juga. Oh, dari ibu saya Nasihah binti Ja'far Soleh bin Nur Muhyiddin dan sebagainya, ke atas sampai Mbah Sabu ada. Cuman saya nggak begitu hafal karena saya pikir gini, nasab itu penting, tapi saya pikir lebih penting lagi ilmu dan akhlak. Nasab penting, tapi lebih penting lagi ilmu dan akhlak. Oke, apalagi? Nah, kalau di Malang itu nggak tahu saya. Maksudnya apalagi? Ini di Malang ada makam Syekh Abu Dharin yang putra Mbah Muzaki. Nah, ini mungkin bisa diluruskan lah tentang masalah itu. Intinya biar nggak salah paham antara Abu Dharin yang di Bojonegoro dengan Abu Dharin yang ada di luar. Karena saya searching dan komunikasi dengan teman-teman media yang lain di Bojonegoro, di pondok pesantren, biasanya saya komunikasi dengan MPJ dan lain sebagainya, itu emang Abu Dharin itu ada banyak. Cuman pondok pesantren Abu Dharin, kalau persepsi saya ya, emang ada di Bojonegoro saja. Mungkin kalau nama Abu Dharin mungkin banyak lah. Oh banyak ya mungkin. Dulu kan Abu terus Haji Adnan gitu. Silsilah. Artinya aslinya Abu Dharin kan terus ganti Adnan. Artinya asli. Ya kalau aslinya, jadi apa namanya? Aslinya namanya itu Abu Dharin, asli nama kecilnya. Tapi ketika beliau haji
itu diganti namanya Adnan. Makanya nama-nama Mas saya sini tuh biasanya bukan Dimyati Adnan, bukan, tapi Dimyati Adnan, Haris Adnan, Munir Adnan gitu, pakai Adnan. Karena apa? Karena pakai nama setelah haji. Nah, sama hajinya Abu Darin. Nah, Bapak mengambil nama asli dulu Abu Darin. Ceritanya kok nama Adnan ke Abu Darin ini kan seru ini. Ini seru ini karena perubahan nama dari Adnan ke Abu Darin ini perlu diterangkan lah manakibnya lah. Kalau di sini ada yang tanya manakib pun Kiai Haji Abu Darin asal dan sebagainya, ini perlu ada keterangan dari jenengan nih. Seru nih. Nama aslinya beliau Abu Darin. Nama asli kecilnya Abu Darin bin Umar. Bapaknya namanya Umar. Makamnya ada di Sukorejo, Bojonegoro. Itu masih keturunan Singonoyo atau apalah gitu, pokoknya yang di makam Bojonegoro itu. Terus ketika tahun berapa itu beliau haji, tahun berapa ya hajinya lupa saya, pernah saya lupa. Beliau haji ke Mekah, kan di sana kan dulu kan lama setahun. Sambil haji beliau mencari istrinya Mbah Ridwan, karena Mbah Ridwan itu pernah menikah dengan orang Arab sana, punya putri satu. Jadi beliau mencari saudara iparnya lah, kira-kira begitu. Bahkan rencananya waktu itu semuanya keluarga mau diboyong ke Saudi waktu haji itu. Jadi Mbah Ridwan haji itu mau diboyong semuanya ke sana, tapi ternyata ada perang Arab itu tahun berapa, kurang nggak ingat saya. Terus akhirnya beliau pulang ke Indonesia. Nah, setelah itu beliau namanya diganti oleh Syekh sana waktu haji itu, kan zaman dulu kan biasa ya. Kalau sekarang udah nggak ada. Zaman dulu itu kalau orang haji itu selalu sowan siapa terus namanya diganti. Misalnya namanya Jarimin misalnya gitu. Nanti ketika di sana itu diganti nama Arab siapa gitu kan. Itu udah lumrah. Adapun Mbah Darin ketika itu sempat ngaji juga terus diganti namanya menjadi Adnan. Nah, itu yang dipakai. Nah, kenapa pondoknya kok Abu Darin nggak Adnan? Takutnya kalau nggak dipakai nama Abu Darin nanti lupa orang-orang kalau istilahnya pernah punya nama Abu Darin gitu loh. Dan selain itu juga orang-orang mengenalnya dengan nama Abu Darin. Adnan itu kan dipakai hanya beberapa tahun setelah beliau menikah saja. Tapi kalau nama belakangnya Mbah Mun, Mbah Haris, Mbah Dimyati itu belakangnya pasti Adnan, bukan Abu Darin. Misalnya Kiai Haji Dimyati Adnan, Kiai Haji Munir Adnan. Meskipun kadang-kadang dilengkapi gini, Kiai Haji Munir Adnan bin Abu Darin. Kadang-kadang begitu juga supaya lengkap. Jadi 2 nama 1 orang. Ini siapa ini? Upil. Mbah Abu Darin pernah mondok kemana saja, Neng? Oh, Mbak Budan tuh pernah mondok di Termas, yang paling lama di Termas. Itu banyak pondoknya Termas. Di Termas itu beliau sampai jadi pengajar, sampai jadi ustadz di sana lah gitu. Ketika beliau boyong ke Bojonegoro itu banyak murid-muridnya di Termas yang pada ikut. Termasuk yang ikut ngaji ya santrinya Mbah Budarin. Ketika Mbah Budarin mau di Termas kan pinter gitu, maksudnya sudah ustadz lah gitu. Terus banyak muridnya yang cocok gitu. Ketika beliau boyong ke Bojonegoro itu banyak murid-muridnya di pondok yang ikut. Di antaranya ada namanya Mbah Kiai Haji Mas Duki dari Jogja ya, gitu, yang pondok apa namanya itu sekarang itu, mbahnya Gus Irwan Mas Duki, Irwan Mas Duki itu termasuk santrinya Mbah Abu yang ikut ke sini, maksudnya dari Termas pindah ikut ke Bojonegoro, termasuk juga Mbah siapa itu, pokoknya banyak lah yang orang jauh-jauh yang ikut mereka di sini. Ketika itu Mbah Budarin haji pada pulang, pas Mbah Budarin udah balik lagi ke Indonesia lagi, pada ngaji lagi, balik lagi gitu. Terus pernah di Jambas ya? Berarti pernah di Jambas juga. Di Jambas pernah, di Termas Bangkalan, di kalau pernah. Kalau apa namanya yang Mbah Dim manakibnya beliau itu mondok pertama di mana? Terus di mana lagi? Mondok ya pertama ya diajar Mbah Budarin sendiri. Terus di Tempuran. Ya semua jadi. Ya Khalil Tempuran. Itu ngaji di sana. Terus habis itu mondok di Jampes. Mondok di Ploso.
terus sempat di Termas juga. Kalau tabarukan banyak pondok yang dipakai tabarukan, tapi yang jelas itu ya di Pelosot, di Jampes, sama Termas kalau nggak salah. Di Termas itu kan ada Kiai Dimyati. Nah makanya Mbah Abdul Tafaulan itu namanya putra-putranya itu semuanya mengikuti nama Masyayikh di Termas. Dimyati, Makmun, Haris itu semua ngikut di Masyayikh di Termas. Iya, Mas. Termas kan udah sepuh, Ini udah ada tua. yang tanya, Lek, tentang masalah tempuran Magelang. Apa mondoknya di tempuran Magelang, Mbak Yedim? Bukan, bukan. Tempuran dekat rumah. Tempuran dan Bojonegoro sini dekat rumah. Maksudnya ya dari rumah paling 3 kilo lah, 2 kilo dari rumah, dekat sini. Bukan di Jawa Tengah, Magelang bukan. Tempuran sana bukan. Atau ada lagi tempuran daerah mana itu? Tulungagung mana itu? Bukan. Tempuran daerah sini dekat rumah aja. Mungkin ngapunten, mohon maaf kalau ada pertanyaan tentang masalah Zai atau siapa, mohon maaf kita tidak bisa menjawab karena host lebih seru ceritanya pondok, sejarah-sejarah pondok Abu Darin yang dari ceritanya Mbah Abu, terus jadi Mbah Adenan atau siapa dari Mbah Adenan ke Mbah Abu, okay? Dari Mbah Adenan ke Mbah Abu, dari Mbah Abu ke Mbah Adenan, terus cerita-cerita sejarah-sejarah berdirinya pondok tahun berapa dan lain sebagainya. Kita lebih fokus ke situ. Monggo kalau ada yang tanya tentang masalah yang lain, monggo. Terus sudah buatan siapa yang dimaksud ini? Tempuran riyen pondok sinten? Tempuran tuh Ning Mbak kok boleh mboten wonten. tempuran deket sini, tempuran Dander, bukan tempuran mana-mana, bukan. Tempuran Dander Bojonegoro. Ya istilahnya waktu itu kan masih Tempuran. masih lah mungkin anak-anak, jadi ngasihnya bajak bukan mondok, bajak di situ. Terus habis itu lanjut ke pondok-pondok yang lain. Ada mungkin bisa diterangkan, Le, siapa saja yang mungkin jenengan tahu, maksudnya kiai Bojonegoro sinten mawon yang pernah mondok di Abu Darin. Mungkin yang jenengan tahu lah sinten mawon sing banyak. Tapi begini ya Mas ya. Saya tuh ngikutin Mbah Dimyati ya. Mbah Dimyati itu tidak pernah menceritakan ke orang lain tuh lo mondok Abu Darin tuh santri nggak pernah. Kenapa ya?